Halo, selamat datang Pak Widyo selaku dosen pembimbing dan juga dosen penilai. Perkenalkan, nama saya Niwayan Winda, NIM 19055210062 dari klaster 6. Pada video ini, saya akan mempresentasikan final rancangan dari Studio Perancangan Arsitektur 4, yakni perancangan Taman Budaya Badung. Sebelum itu, Taman Budaya merupakan suatu komplek yang di dalamnya terdapat ruang terbuka dan ruang tertutup sebagai wadah kegiatan untuk menggelar berbagai pertunjukan dan pergelaran sekaligus sebagai tempat bertemunya dan berkumpulnya para seniman untuk saling bertukar informasi sebagai ajang pengenalan serta pelestarian budaya. Taman Budaya ini terletak di Jalan Pratu Rai Madre, Cemagi, Kecamatan Bengui, Kabupaten Badung, Bali. Taman budaya yang saya rancang memiliki luas sekitar 5 hektar yang dikelilingi oleh beberapa komplek perumahan dan area persawahan. Taman budaya terletak kurang lebih 500 meter dari pantai Karang Cemagi, sehingga kawasan ini memiliki jalan yang cukup ramai dilalui oleh kendaraan. Taman budaya ini memiliki beberapa isu penting yang diangkat seperti isu pendidikan dan edukasi, pelestarian budaya, pengembangan iptek, sarana rekreasi, dan isu pandemi COVID-19, yang mana pada Taman Budaya ini, edukasi dan rekreasi merupakan topik yang digunakan sebagai tema utama rancangan. Badung memiliki berbagai macam seni dan kebudayaan, baik itu benda maupun non-benda, yang harus dilestarikan dan dikenalkan lebih jauh ke masyarakat. Kesenian ini dapat menjadi suatu rekreasi yang dipertunjukkan ke masyarakat, sekaligus dapat melestarikan keberadaan seni itu sendiri. Taman Budaya Badung ini lebih berfokus pada pelestarian dan pengenalan budaya Badung kepada masyarakat di daerah Badung maupun daerah lainnya. Taman budaya ini dirancang selain sebagai edukasi juga rekreasi dengan menyediakan area terbuka sebagai tempat untuk melepas kepenatan masyarakat. Beberapa kebudayaan seni seperti tarian juga akan dipertunjukkan di taman budaya ini. Taman budaya yang saya rancang memiliki desain yang modern dengan sentuhan aliran arsitektur Bali. Banyak ornamen bangunan maupun fasilitas pendukung menggunakan gaya bebadungan sehingga lebih mencirikan kebudayaan Badung. Taman budaya ini dirancang dengan mempertimbangkan penggunanya dari segala kondisi, sehingga taman budaya ini dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja. Pada taman budaya ini, terdapat beberapa fasilitas penunjang untuk memenuhi segala aktivitas yang akan terjadi di dalamnya. Beberapa fasilitas yang disediakan di taman budaya ini yakni panggung terbuka dengan kapasitas 3.000 orang, panggung tertutup dengan kapasitas 500 orang, ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, ruang perpustakaan dan ruang pertemuan, serta food court. Beberapa sarana pendukung lainnya seperti ruang ibadah, ruang kesehatan, dan area parkir. Masuk ke site keseluruhan, taman budaya ini terbagi menjadi area pengunjung yang dominan di sisi selatan dan area pengelola yang ada di sisi utara. Area pengunjung merupakan area utama aktivitas di taman budaya, yang mana pada area ini terdapat fasilitas penunjang taman budaya yang dapat diakses oleh pengunjung maupun pengelola. Sedangkan pada area pengelola dikhususkan hanya dapat diakses oleh pengelola, baik itu petugas taman budaya, seniman, maupun panitia acara. Pada area pengelola ini terdapat side entrance dengan lebar jalan 10 meter untuk jalur masuk dan keluar, yang mana jalur ini dapat diakses oleh motor, mobil, maupun minibus. Entrance masuk untuk pengunjung diletakkan di sebelah selatan yang berbatasan dengan Jalan Pratu Rai Madre, yang mana main entrance ini memiliki lebar 6 meter untuk tiap jalur masuk dan keluar. Entrance ini dapat dilalui oleh motor, mobil, maupun bus. Pada sisi ini, jalur keluar dan masuk kendaraan dipisah. Yang menjadi pertimbangan pembagian area main entrance ini adalah pemisahan antara in dan out agar sirkulasi kendaraan lebih mudah diatur dan akses keluar masuk. Pembuatan gate khusus pejalan kaki dikarenakan masyarakat saat ini sudah banyak menggunakan kendaraan umum seperti ojol maupun bus untuk berpergian. Pengunjung yang berjalan kaki tidak perlu melewati area parkir dan bisa langsung menuju ke area loket sehingga sirkulasi pengunjung lebih efektif. Dari area main entrance, kendaraan yang masuk dapat langsung mengakses parkir pengunjung. Luasan parkir ini sudah diperhitungkan sehingga dapat menampung semua kendaraan pengunjung apabila taman budaya dalam kondisi ramai. Area parkir ini akan diarahkan menuju ke area pembelian tiket masuk ke taman budaya.
Seperti yang dijelaskan di awal, Taman Budaya merupakan suatu kompleks yang di dalamnya terdapat ruang terbuka dan ruang tertutup. Ruang tertutup tersebut berupa bangunan fasilitas yang disediakan, yang mana masa bangunan ini penempatannya ditata mengelilingi area terbuka yang ada di tengah-tengah. Tiap bangunan berorientasi ke area ruang terbuka yang ada di tengah. Hal ini merupakan salah satu penerapan sistem nata pada arsitektur Bali. Dari ruang terbuka ini terdapat jalur sirkulasi pengunjung yang berupa jalan setapak dengan lebar 5 meter, sehingga pengunjung dapat mengakses tiap bangunan dengan mudah. Ruang terbuka ini berupa taman aktif yang dapat digunakan oleh pengunjung sebagai tempat untuk duduk bersantai. Selain itu, ruang ini juga dimanfaatkan sebagai area titik kumpul saat evakuasi kebakaran. Salah satu fasilitas yang ada di Taman Budaya ini adalah panggung tertutup. Panggung tertutup ini berupa teater tertutup dengan kapasitas penonton sebanyak 500 orang. Bangunan ini merupakan bangunan bentang lebar yang memiliki 3 lantai. Lantai pertama pada bangunan ini merupakan area servis publik dan area pengelola, yang mana pada area publik terdapat lobi, tiketing, foyer, dan toilet. Sedangkan untuk area pengelola terdapat ruang manajer, ruang servis, ruang staf, dan gudang. Untuk area seniman merupakan area yang ada di belakang panggung. Pada backstage, terdapat pula beberapa ruang lainnya seperti gudang, ruang persiapan, dan ruang tunggu pementas. Untuk area panggung pada lantai 1 terdapat panggung utama pementas dan tribun lantai 1. Area lantai 2 merupakan area tribun lantai 2, yang mana tribun lantai 2 terhubung langsung ke area tribun lantai 1. Pada lantai 2 ini terdapat pula ruang kontrol untuk mengatur sistem suara, pencahayaan, dan keberlangsungan sistem lainnya selama pertunjukan. Area lantai 3 merupakan tribun penonton yang bentuknya seperti balkon, sehingga penonton juga dapat menonton pertunjukan dari atas. Pada setiap pintu menuju ke area tribun terdapat foyer, yang mana foyer ini dibuat lebih tertutup dan terhindar dari cahaya luar, sehingga tidak ada pemasangan jendela atau bukaan keluar di sekitar dinding foyer. Hal ini dimaksudkan agar saat seseorang membuka pintu dari luar, maka tidak akan ada cahaya masuk yang menyilaukan. Pada area panggung dan tribun penonton, memiliki bentuk dinding yang berkelok-kelok, begitu pula untuk plafon yang dibuat naik turun. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemantulan suara dari panggung menuju ke tribun penonton. Sistem dinding dan plafon yang dibuat tidak datar akan dapat memantulkan dan menyebarkan bunyi secara maksimal. Bangunan ini merupakan bangunan bentang lebar dengan struktur rangka atap yakni space frame. Substruktur menggunakan sistem pondasi bore pile. Untuk superstruktur, bangunan ini memiliki bentang selebar 40 meter dengan jarak kolom selebar 8 meter. Bangunan ini memiliki kolom utama dengan ukuran 75 x 75 cm. Kolom didukung menggunakan dinding bata untuk pembatas area ruang. Untuk upper structure menggunakan rangka atap utama yakni space frame. Sedangkan penutup atap lainnya menggunakan atap plat dan kanopi kaca pada area drop-off pengunjung. Rangka atap space frame ini bentuknya belengkung, yang mana pada area yang memiliki lengkungan dibuat lebih tebal. Rangka space frame ditumpu pada tiap kolom dengan pipa metal yang disambungkan dengan tiap bal joint yang ada pada rangka atap. Bangunan ini sendiri memiliki bentuk yang sederhana dengan masih menerapkan gaya arsitektur Bali. Beberapa gaya arsitektur Bali yang diterapkan pada bangunan ini seperti penerapan konsep triangle, yakni kepala, badan, kaki yang terlihat pada tampak bangunan. Selain itu, pada bangunan ini terdapat pula beberapa ukiran pada dinding. Lalu terdapat penggunaan kolom yang dibuat seperti adegan rumah Bali dan penggunaan material batu bata merah yang dominan seperti pada gaya bebadungan.
Baik, sekian presentasi mengenai final rancangan Taman Budaya Badung yang telah saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.